Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah di dunia peternakan kambing maupun domba teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan jangan lupa tombol loncengnya agar teman-teman bisa menerima notif dari channel saya. Baik teman-teman, langsung saja kita akan bahas tentang banyaknya masalah dunia peternakan kambing maupun peternakan domba. Tentu dalam hal peternakan kambing maupun domba ini kita memiliki prospek yang sangat luar biasa sebenarnya. Namun tidak mudah bagi para peternak kambing maupun domba untuk bisa survive di sini teman-teman. Karena banyak sekali peternak-peternak yang notabene masih peternak-peternak desa maupun peternak-peternak kampung yang masih menggunakan pola-pola usaha, yang mana usaha ini hanya sebagai usaha sampingan. Ya karena memang keterbatasan modal, keterbatasan beberapa faktor lah yang mengakibatkan mereka hanya membuat peternakan kambing maupun domba ini sebagai sampingan usaha. Nah, bagi teman-teman yang ingin fokus dalam dunia peternakan kambing dan domba, tentu teman-teman juga harus mempelajari masalah-masalah yang tentunya harus bisa kita antisipasi. Banyak sekali persoalan-persoalan yang tentunya pasti kita akan temui, mulai dari manajemen keuangan yang harus ditata, yang mana manajemen keuangan usaha ini tidak bisa campur dengan manajemen usaha rumah tangga atau kebutuhan di dalam rumah. Ini tidak bisa campur. Kalau dicampur adukan tentu saja akan menjadi persoalan yang luar biasa. Malah justru teman-teman bisa kukut, teman-teman bisa gulung tikar kaitannya dengan peternakan kambing maupun domba. Ini fenomena ini terjadi beberapa tahun ke belakang, yang mana banyak sekali para peternak kambing maupun domba itu mengalami kebangkrutan karena beberapa faktor manajemen yang kurang tertata, apalagi kaitannya dengan manajemen keuangan yang sangat sensitif karena kita memang dalam hal usaha ini tentu saja mencari keuntungan, yang mana keuntungan itu hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, bagi teman-teman tentu memang tidak mudah untuk beternak kambing maupun domba. Apalagi kita harus berpuasa beberapa tahun ini, kita tidak bisa mengambil income, mengambil laba dari peternakan kambing maupun domba. Kita harus berpuasa sedemikian tahun, karena saya yakin peternakan-peternakan besar itu tidak mungkin dengan survive 1-2 tahun itu bisa sukses. Mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa sukses, untuk bisa melakukan usaha yang betul-betul mereka mendapatkan income dari peternakan kambing maupun domba. Nah, banyak sekali sebenarnya sektor-sektor yang mungkin bisa kita ambil untuk melengkapi, untuk memutarkan modal-modal usaha kita teman-teman. Usaha peternakan kambing maupun domba, mulai dari penjualan bibit rumput, mulai dari penjualan kotoran kambing dan lain sebagainya. Nah, namun perlu kita ketahui, tentu dalam peternakan ini banyak ditemukan masalah-masalah. Itu tadi saya sampaikan hanya sekelumit masalah mengenai manajemen keuangan. Ini belum lagi masalah-masalah di dalam peternakan kita, yang mana kita harus menghadapi kambing yang sakit, kambing yang mungkin baru lahir mati. Itu adalah sisi dari masalah-masalah yang ada dalam dunia peternakan. Tidak mudah untuk beternak kambing maupun beternak domba, karena kita harus berpikir ke depan bahwa kita harus, ketika ada kambing yang mungkin sakit, kita harus bisa mengantisipasi. Masalah-masalah inilah yang tentunya harus kita pikirkan sebelum masuk dalam usaha peternakan kambing maupun domba. Kalau berbicara prospek, ini sangat prospek. Karena apa? Kalaupun ada krisis di Indonesia, kalaupun ada krisis di negara kita, yang selamat hanya sektor peternakan, pertanian, dan beberapa sektor-sektor yang bergantung pada alam.
Nah, termasuk peternakan kambing maupun domba ini kan kita bergantung pada alam. Hanya saja kalau memang kita butuh pakan-pakan yang notabene pakan-pakan untuk meningkatkan protein, itu kita bisa beli. Namun di sisi lain, kalaupun kita tidak membeli pakan-pakan itu pun juga prospek-prospek ini tetap akan berjalan. Nah, ini ada keterkaitan teman-teman, ada keterkaitan masalah-masalah ini. Misal kambing teman-teman mengalami lemas, kalau tidak segera ditangani ini justru akan mati. Nah, inilah yang menjadi persoalan-persoalan dunia peternakan. Kita harus beternak dengan ilmu. Kita harus memiliki ilmu yang benar-benar matang di dalam dunia peternakan. Kalau nanti teman-teman itu langsung terjun dan tanpa teman-teman mengetahui ilmunya, tentu saja ini rugi besar. Ini lebih ngeri daripada kerugian ketika kita tidak bisa menata manajemen keuangan. Manajemen keuangan, masalah penyakit, masalah hal-hal yang notabene kita tidak bisa memprediksi, apalagi harga kambing maupun domba yang notabene tiap bulan itu fluktuatif. Ada fenomena bahwa setiap kali menjelang Lebaran Idul Fitri itu harga kambing itu cenderung murah. Karena apa? Karena memang banyak masyarakat kita menganggap bahwa kebutuhan peternakan kambing maupun domba ini hanya kebutuhan momentum, sehingga mereka hanya menganggap bahwa kambing maupun domba ini hanya tabungan ketika nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri mereka jual untuk kebutuhan-kebutuhan Idul Fitri. Nah, padahal di sisi lain para pedagang ini mereka sedang berbelanja. Nah, tentu kita harus mempelajari ini, mempelajari bagaimana mekanisme pasar yang terjadi, fenomena pasar yang terjadi. Kalaupun nanti teman-teman ingin mengembangkan dunia peternakan teman-teman, sekali lagi kuncinya ada pada indukan teman-teman. Ada indukan teman-teman yang ada di kandang, tinggal berapa, tinggal kita kembangkan di situ. Kita mengupayakan untuk breeding, untuk pola-pola pembibitan. Kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan tentang konten-konten saya, silahkan komen di bawah ini. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit kita singgung kaitannya dengan masalah-masalah dunia peternakan. Semoga ini bermanfaat dan memancing teman-teman untuk bertanya kepada kita. Mungkin itu teman-teman untuk video pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman para peternak kambing maupun peternak domba, dan salam ngarit. Terima kasih.